Assalamualaikum. Kenalin, aku Kisti Lutfia Putri Sopyan dari kelas KR 4502 Program Studi Kria. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang literasi data. Sebelumnya aku sudah membuat mind mapping literasi data dan ada 4 topik yang akan aku jelaskan. Yang pertama ada definisi literasi data, yang kedua ada fondasi literasi data, yang ketiga ada level literasi data, dan yang keempat ada data roles. Oke, untuk yang pertama, literasi data itu apa ya? Literasi data adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengkomunikasikan data secara kritis. Kemampuan memahami data meliputi kemampuan dalam mengetahui data apa yang dibutuhkan, bagaimana cara mendapatkan data, dan memahami makna atau maksud dari data. Kemampuan menggunakan data meliputi kemampuan dalam mengorganisasi data dan menganalisis data. Dan yang terakhir, kemampuan mengkomunikasikan data meliputi kemampuan dalam memvisualisasikan data. Untuk selanjutnya, fondasi literasi data. Fondasi literasi data dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada understand. Understand itu mengetahui apa yang ditunjukkan oleh data, mengetahui wawasan apa yang bisa didapat dari data, dan mengetahui apa dampaknya terhadap proses bisnis. Yang kedua ada engage, yaitu mengetahui bagaimana data disusun, memahami tipe data, dan mengetahui asal data dan siapa penggunanya. Yang ketiga ada analis, yaitu mampu menggunakan metode statistika dan analika untuk menciptakan wawasan yang berharga. Dan yang keempat ada reason, yaitu communicating with data. Oke, untuk selanjutnya ada level literasi data. Level literasi data dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah conversational, yaitu orang yang memiliki pemahaman dasar tentang konsep data, analitik, dan kasus penggunaan data. Orang ini mengerti tetapi tidak dapat menjelaskan kepada orang lain. Contoh kasusnya adalah seorang profesional yang memiliki pemahaman dasar dari nilai proporsi analitik dan komponen yang terlibat. Untuk yang kedua ada literasi, yaitu kemampuan untuk berbicara, menulis, dan terlibat dalam program data dan analitik serta kasus penggunaan data. Contoh kasusnya yaitu seorang profesional yang dapat menjelaskan semua aspek dari penggunaan analitik mencakup masalah industri, proses bisnis, atau kebijakan yang terpengaruh pemanfaatan sumber data dan metode analitik yang diaplikasikan. Yang ketiga ada kompetensi, yaitu orang yang kompeten dalam merancang, mengembangkan, dan menerapkan program data dan analitik. Contohnya adalah seorang manajer yang berpengalaman dalam berhadapan dengan data dan mampu mendesain dan menyelesaikan proyek analitik dari konsep hingga menciptakan hasil. Yang keempat ada fluensi, yaitu orang yang mahir dalam ketiga elemen bahasa informasi di sebagian besar domain bisnis dalam vertikal industri. Contohnya, ada seseorang yang dapat memahami hasil interpretasi data dari beberapa sudut pandang. Dan yang terakhir, ada multilingual, yaitu orang yang fasih dalam ketiga elemen bahasa informasi di berbagai domain bisnis, industri, dan ekosistem. Contohnya adalah seorang konsultan strategi data analitik yang telah mendesain dan membuat solusi analitik lintas industri dan domain bisnis dan dapat menjelaskan pada orang-orang awam. Untuk yang terakhir ada data roles. Data roles dibagi menjadi 4. Yang pertama ada data believer, yaitu orang yang memiliki pengetahuan bisnis yang luas, tapi tidak memiliki keahlian analitik, dan membutuhkan pemahaman terhadap data untuk membuat keputusan bisnis. Yang kedua ada data user, yaitu orang yang bekerja dengan data dalam keseharian pekerjaannya. Ia juga perlu memahami dan berinteraksi dengan data dan memiliki kemampuan dasar analitik. Yang ketiga ada data scientist, yaitu orang yang memiliki kemampuan analitik yang kuat dan mampu menggunakan metodologi statistik. Namun pada umumnya, ia memiliki keterbatasan dalam kemampuan berkomunikasi. Yang keempat ada data leader. Data leader merupakan pemain terdepan dari literasi data di dalam suatu organisasi. Ia memiliki pemahaman yang baik yang berkaitan dengan data, memahami metodologi analitik, memahami perspektif bisnis, dan mampu berkomunikasi, berdiskusi, dan berargumentasi dengan data. Oke, sekian dari aku. Terima kasih sudah mau menonton sampai akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!